Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Alkom Al-Arsyadi. Di video ini saya ingin membahas lanjutan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya membahas tentang bagaimana cara agar kita bisa cepat dan lancar membaca Al-Quran. Saya akan membahas nomor 1 dari yang kemarin, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Memang terdengar atau terlihat gampang, terdengar mudah, atau bahkan sudah pernah dilakukan waktu masa kecil dulu, masih kita dalam TK Al-Quran, bahkan mungkin di SD sudah pasti mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Tapi entah kenapa saya ingin mengulangnya lagi. Huruf hijaiyah adalah abjad dalam bahasa Arab. Penyebutannya memang berbeda-beda, sesuai dengan makhrajnya atau keluarnya huruf. Kalau menurut saya, semua huruf tuh ada 3 keluarnya. Dari dalam sini, ada yang dari dada juga, bahkan tenggorokan, kemudian mulut, kemudian bibir, bisa juga hidung. Seperti itu. Ya, untuk kalau ada salahnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang lebih mengerti, ada yang mungkin lebih paham. Mungkin banyak yang guru-guru ngaji yang lebih mengerti, atau bahkan mungkin makhraj saya memang salah. Tapi ini yang saya ketahui, mungkin berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jika memang ada yang salah, silahkan tegur atau silahkan berkomentar di bawah. Ya, terima kasih. Mungkin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk huruf hijaiyah sendiri itu ada 28 ya sebenarnya. Cuma karena ditambah lam, alif, dan huruf hamzah, maka ada 30 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tanpa harokat alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, alif, hamzah. Ya, ini tanpa harokat, tanpa harokat, tanpa fathah, maksudnya tanpa dhammah, tanpa kasroh. Kemudian semua lafalnya memang gampang diingat, seperti A, B, C, D, E, F, G, seperti itulah, gampang. Tetapi bedanya sekarang di sini adalah cara pengeluaran hurufnya, cara pelafalan hurufnya. Saya akan beri makhraj untuk setiap huruf fathah saja supaya gampang. A, ini biasa nih, ini biasa. Maaf kalau bahasa saya campur-campur, ada G, ada ya, ada mungkin iyakah, saya campuran. A, terus ba, ta. Di sini adalah hams, huruf hams, agak sedikit mendesis. Memang ketika dibacakan Al-Quran nggak terlalu kedengar, tapi ketika diwakafkan, ta ini sangat terdengar jelas hamsnya. Ya, walaupun memang nggak semua orang memakai huruf ta sebagai hams. Selain huruf ta, ada huruf ka. Ka di sini juga hams, kayak ada desahannya. Ka, ta, seperti itu. Kemudian fa. Fa ini digigit lidahnya terlebih dahulu, bukan sekedar sa, tapi digigit lidahnya terlebih dahulu. Mohon fa, seperti itu. A, ba, ta, fa, seperti itu. Kemudian ja, ingat ja. Kalau guru saya, bukan guru saya ya temen, ya bisa dibilang guru saya karena dia yang mengajari saya makhraj. Ja ini ketika dilafatkan, ketika dikeluarkan suaranya, maka tidak ada udara yang keluar dari mulut kita. Tidak ada udara yang keluar. Jadi ja. Tapi sampai sekarang saya terus mencoba, tetap masih ada sedikit udara yang keluar. Jadi berusaha sebisa mungkin agar udara itu tidak ada yang keluar. Ja.
ja, ini masih ada kerasa keluar sedikit. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan di bawah berkomentar. Kemudian huruf selanjutnya H. Kemudian huruf selanjutnya adalah H. Huruf H ini bukan sekedar H, bukan, tapi H itu jernih. Walaupun sampean rocker mungkin suaranya rock, tapi tetap harus jernih. H di sini tuh jernih. H. Perbedaannya dengan H. Nanti H di huruf selanjutnya saya jelaskan. Kemudian bukan berarti setelah H jernih, H-nya juga jernih. H asal H, H. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika ditulis dilafatkan dalam bahasa Indonesia, ditulisnya bukan H dan O, bukan, tapi KHO. Karena di sini dimaksudkan suaranya itu agak kasar atau serak. Ya, serak. Kho. Nah, di sini kho. Apa ya contohnya ya? Khauf. Nah, khauf. Dan lain sebagainya. Kemudian huruf dal. Fathah da. Da. Tapi bukan digigit ya, mohon maaf. Ini cuma contoh. Da. Lidahnya taruh di depan. Da. Kena gigi atas. Baru dikeluarkan. Seperti itu mungkin. Mohon maaf. Da. Da. Kemudian the. Ini kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan orang memang huruf the dan za ini hampir sama. Tapi untuk the ini adalah lidahnya agak digigit sedikit. The, bukan digigit sih, mepet dengan gigi. The, seperti itu. Kemudian huruf selanjutnya ro. Ingat ya. Mohon maaf, mungkin banyak yang tersinggung di sini. Saya sering membaca bahasa Arab yang kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Paham di sini maksud saya? Karena di dalam bahasa Arab itu tidak ada huruf ro, fathah dibaca ra. Tidak. Ro di fathah dibaca ro. Ro di fathah dibaca ri. Maaf. Ro di kasroh dibaca ri. Ro di domah dibaca ru. Tidak ada ra. Tidak ada ra. Walaupun sudah dibahasakan Indonesia, karena di bahasa Indonesia, di abjad Indonesia itu ada huruf O. Kenapa nggak harus pakai O? Kecuali kalau itu artinya. Man orang, nggak mungkin diganti man urang, man arang, nggak kan? Tetap diganti O. Tetap huruf O. Tetapi ketika bahasa Arab ditulis dalam bahasa Indonesia seharusnya bisa, tidak harus ditulis dengan huruf ra. Karena bacaannya ketika kita menulis bahasa Arab dalam lafadz Indonesia, kemudian kita tulis di papan tulis misalnya atau di buku dengan bahasa Arab, maka berbeda. Memang kayaknya remeh, simple, tapi ini memang sering saya gampangkan saja ya. Mohon maaf kalau ada yang tersebut namanya. Rahman, penyayang, orang yang penyayang. Salah kalau menurut saya sih, mohon maaf. Kalau Rahman baru penyayang. Tapi mungkin kebanyakan orang Indonesia mengartikan bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia. Kenapa nggak Rahman? Sedangkan di dalam bahasa Arab Rahman itu Maha Penyayang. Kalau Rahman di dalam bahasa Arab nggak ada. Sampean tulis nama Rahman, mesti
ro fathah dibaca apa? Bukan ra, tapi ro. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Ini hanya menurut saya, ya. Mungkin kalau ada yang bisa menambahkan, oh saya pernah belajar kalau di orang Arab baca ro, emang ada sebagian orang yang bacanya ra. Oh saya mungkin nggak tahu, tapi ini mungkin pengetahuan saya. Kalau memang ada yang seperti itu, ya silahkan berkomentar, silahkan. Saya mohon maaf mungkin kalau ada yang tersinggung. Kemudian setelah ro, za, bukan sekedar za. Ya benar, za, sorry, za. Kemudian sa, ini sa-nya sa biasa, bukan seperti ta tadi. Ini keluarnya biasa, sa. Kemudian sya. Nah ini yang berbeda. Sya di sini agak bibirnya apa? Kalau manyun seperti ini ya. Apa ya? Susah nih. Jeber. Iya, jeber. Sya. Seperti itu mungkin. Sya. Fa, sa, sya. Bisa dibedakan? Fa, sa, sya. Ada. Kalau fa itu TSA, kayak seperti Tsanawiyah, Madrasah Sanawiyah. MTSN mesti bukan MSN, karena di sini dimaksudkan fa, huruf fa titik 3, Tsanawiyah. TSA. Bahasa Indonesia memang udah jelas, cuma kita kurang memahami biasanya huruf tersebut. Kemudian sa di sini biasa S dan A. Kemudian sya di sini di Indonesia kan juga sudah jelas, yaitu SYA. Agak apa? Bukan kasar ya bahasanya. Pokoknya SYA dibacanya sya. Nah, seperti itu. Tapi bukan sekedar sya, tapi harus ada bibirnya yang agak di manyunkan. Kalau manyun cuma satu ujung ya, gimana ya, melebar gitu. Sya. Seperti itu. Kemudian ini yang agak susah, bahkan sampai ketika saya, mungkin kalau satu huruf, dua huruf, kalau surah yang gampang mungkin enak dilafalkan. So. Tapi tidak semua saya, ya. Ini saya. Tidak semua lafaz di Al-Quran saya bisa melafalkan huruf so dengan benar, karena mungkin bacaannya ketika itu susah, kurang hafal, dan lain sebagainya. Tapi ini menurut pengetahuan saya, so itu dibaca so. Ini baru manyun, so. Seperti itu. Fa, sa, sya, so. Kemudian do di sini kalau saya pernah mendengar, do itu harus ada pipi yang menggembung, entah itu dua-duanya atau satu. Mungkin ada yang pernah dengar satu saja sudah cukup. Do seperti itu, kayak ada tiupan di pipi. Do. Kemudian huruf selanjutnya po. Ini sama juga, tapi satu biasanya. Kalau huruf to, kalau do biasanya kebanyakan itu dua, kalau to ini satu pipinya yang menggembung. Po. Seperti itu. Kemudian huruf selanjutnya do. So, do, to, do. Nah, sama, hampir mirip. Saya juga hampir sulit membedakan antara huruf do dan do. Kemudian a. Nah, ini bedanya alif dengan huruf ain. Kalau alif, a keluarnya biasa saja, tapi kalau ain keluarnya dari dalam. A. Kenapa? Nah, kalau di bahasa Indonesia huruf a satu seperti itu, tapi ketika huruf ain ditulis dalam huruf bahasa Indonesia, maka ada tanda petiknya di atas biasanya, seperti itu. Biasanya ada tanda petik. Ini menandakan ketika ini dirubah dalam bahasa Arab, maka ini bukan alif tetapi ain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdubi alaihim bukan alaihim, tapi alaihim. Nah, mungkin kalau
sering diulang-ulang karena Al-Fatihah ini seringnya dibaca otomatis. Maka lama kelamaan makhraj itu keluar sendiri seperti itu. Kemudian go, bukan go ya, GAO bukan, atau GO bukan, tapi GHO, go. Sering kebanyakan orang salah pengertian go. Go ini kalau disukun atau dimatikan itu bukan bagian dari qalqalah. Maghdu. Nah, ini agak koreksi saya sedikit ya. Go ini bukan bagian dari huruf qalqalah. Mungkin nanti video-video selanjutnya saya bahas tentang hukum tajwid qalqalah sehingga lebih jelas. Tapi maghdu seperti itu. Kemudian fa biasa, seperti biasa, bukan PA ya, tapi VA, fa. Kemudian ko, nah ini seperti huruf ain, keluarnya dari tenggorokan, ko, ain, ko, nah, ko. Kemudian ka, ini juga hamas, ka. Kemudian la biasa, ma juga biasa, na, ya, na, wa, ha. Nah, ini bedanya ha dengan ha. Kalau ha itu keluarnya jernih, tapi kalau ha itu dari dada, udaranya tuh keluar dari dada agak tegas. Hei, nah seperti itu. Itu berarti huruf ha. Tapi kalau hey, nah itu huruf ha. Nah seperti itu. Kemudian lam alif atau la, kemudian hamzah a. Kalau menurut saya ini hamzah ini sama makhrajnya keluarnya seperti alif a. Karena biasanya di huruf alif kalau berdiri sendiri mesti ada hamzah kecil di atasnya. Baca a. Kalau di bawah berarti dia i. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir huruf ya. Mungkin banyak salah ya dari video saya, dari penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya mohon bisa di-share, bisa berkomentar, bisa di-like, bisa di-subscribe. Silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan, berkomentar di bawah. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.